Halo, perkenalkan nama saya Zahwa Aulia Putri Domu dengan NIM 2302493. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi double smoothing. Apa itu double smoothing? Double smoothing atau metode double exponential smoothing adalah teknik peramalan yang digunakan ketika data memiliki pola tren, yaitu kecenderungan naik atau turun dari waktu ke waktu. Berbeda dengan simple exponential smoothing yang hanya baik untuk data stasioner tanpa tren, metode Brown melakukan proses pemulusan 2 kali sehingga pola dasar data atau level menjadi lebih jelas. Yang kedua, tren data dapat teridentifikasi dengan lebih baik. Yang ketiga, hasil peramalan menjadi lebih stabil dan responsif terhadap perubahan pola. Nah, metode ini dikembangkan oleh Robert G. Brown sehingga sering disebut dengan metode Brown. Lalu konsep dasar double exponential smoothing yaitu metode Brown menggunakan satu parameter smoothing atau alpha tetapi melakukan pemulusan 2 kali. Yang pertama yaitu single smoothing, yaitu pemulusan yang pertama yang dimana pada tahap ini melakukan perataan sederhana dari data asli XT, kemudian hasilnya menjadi gambaran garis tren awal, kemudian lebih sensitif terhadap perubahan data baru. Nah, tahap yang kedua yaitu double smoothing atau pemulusan yang kedua, di mana pada pemulusan yang kedua ini memperhalus hasil smoothing pertama, mengurangi noise dari data, kemudian memberikan garis tren yang lebih halus dan stabil. Nah, dengan dua pemulusan ini kita dapat menghitung yang pertama yaitu level AT, yang dimana AT sama dengan 2S T, garis ST, koma. Nilai AT menyatakan perkiraan posisi level data saat ini. Kemudian nilai ini merupakan dasar dari ramalan. Nah, yang kedua yaitu tren BT. Nilai dari BT menunjukkan arah perubahan data naik atau turun, seberapa cepat perubahannya terjadi, dan besaran tren linear pada periode ke T. Jika BT positif, maka tren akan naik. Namun jika BT negatif, maka tren akan turun. Lalu pada tabel di sini yaitu tabel permintaan barang. Dari data tersebut terlihat bahwa data cenderung naik meskipun sedikit fluktuatif dan terdapat kecenderungan tren kecil sehingga metode Brown cocok digunakan. Nah, modul juga menggunakan nilai alfa, yaitu umumnya alfa sama dengan 0,2 sampai 0,3. Semakin besar alfa, lebih responsif terhadap data baru. Semakin kecil alfa, lebih stabil tetapi kurang responsif. Interpretasi praktis dari metode Brown yaitu ST data, yaitu data yang telah dihaluskan satu kali. S,2T yaitu data yang dihaluskan sebanyak 2 kali. Selisih S,T dan S,T menunjukkan adanya tren. Level AT yaitu gambaran posisi data saat ini, kemudian tren BT yaitu kekuatan dan arah tren, kemudian ramalan yaitu S, T tambah M, yang dimana artinya kombinasi dari level dan tren. Nah, contoh interpretasinya yaitu bila BT besar, maka tren meningkat tajam. Bila BT kecil, maka data akan stabil. Namun bila BT negatif, maka tren akan menurun. Kemudian, saya akan membahas mengenai soal latihan yang dimana soalnya temukan nilai ramalan minggu ke-6 dengan alfa 0,3 menggunakan simple smooth dan double smooth. Lalu buatlah hasil tabel untuk kedua metode yang ada. Di dalam tabel mempunyai 2 data, yaitu minggu dan data. Nah, menggunakan simple exponential smoothing atau SES digunakan ketika data tidak memiliki tren. Metode ini bekerja dengan memberikan bobot lebih besar pada data terbaru, tetapi tetap mempertimbangkan nilai sebelumnya. Nah, rumusnya yaitu bisa dilihat
Nah, perhitungan dimulai dari minggu pertama, di mana nilai smoothing awal diset sama dengan data pertama. Hasil smoothing minggu kelima kemudian menjadi ramalan minggu ke-6. Hasilnya, ramalan SIS untuk minggu ke-6 yaitu 21,45. Nah, yang kedua menggunakan double exponential smoothing atau metode Brown. Nah, metode Brown ini digunakan ketika data memiliki kecenderungan tren. Metode Brown melakukan 2 kali smoothing, yaitu smoothing yang pertama menghasilkan ST, kemudian smoothing yang kedua menghasilkan ST. Dari 2 nilai tersebut dihitung, level AT menggambarkan nilai dasar baseline data. Tren BT menggambarkan arah pergerakan data. Kemudian ada rumus ramalannya. Nah, karena metode ini memperhitungkan tren, maka hasil ramalan biasanya lebih tinggi jika tren data cenderung naik. Hasilnya, ramalan double smoothing minggu ke-6 yaitu 25,21. Kesimpulannya dari materi ini yaitu double exponential smoothing adalah metode peramalan deret waktu yang digunakan ketika data menunjukkan pola tren, baik tren naik maupun turun. Tidak seperti simple exponential smoothing yang hanya melakukan 1 kali smoothing. Metode ini melakukan 2 tahap smoothing untuk memisahkan komponen level dan tren pada data. Dari 2 hasil smoothing tersebut dihitung parameter. AT atau level menunjukkan nilai dasar pergerakan data pada periode T. BT atau tren yaitu menunjukkan arah dan kekuatan perubahan data. Nah, ramalan periode berikutnya dihitung dengan rumus yang ada, yang artinya prediksi tidak hanya mempertimbangkan nilai terbaru, tetapi juga arah pergerakan datanya ke depan. Secara keseluruhan, metode ini memberikan hasil ramalan yang responsif terhadap perubahan tren dibanding simple smoothing, sehingga sangat cocok digunakan ketika data tidak stabil dan cenderung bergerak naik atau turun. Double smoothing juga lebih akurat untuk jangka pendek atau menengah dibanding metode yang mengabaikan tren. Karena sifatnya yang mempertimbangkan tren, hasil peramalan biasanya lebih tinggi jika tren naik atau lebih rendah jika tren turun daripada metode smoothing tunggal. Dengan demikian, double exponential smoothing memberikan gambaran masa depan yang lebih realistis ketika pola data memang menunjukkan kecenderungan tertentu. Sekian dan terima kasih.